Puji Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selama kita ada di dunia ini, inilah penentunya bagi kita untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal, dan itu harus menjadi poin dalam kehidupan. Firman Tuhan berkata, hidup ini pendek sama seperti buah. Tapi untuk memperjuangkan hidup yang sementara ini, kita sudah sampai kemana-mana. Ya, bahasa Indonesia. Sampai ke Jogja, Kenya semua. Tapi itu perlu, karena kita juga harus isi kehidupan yang diberikan Tuhan. Tapi kita jangan lupa bahwa di balik itu nanti hidup sekarang itulah penentu untuk masuk kehidupan yang kekal. Dan apa yang kita lakukan, pelayanan kita sekarang ini, itulah nanti mahkota kita yang mengikut dalam kehidupan yang kekal. Jadi tidak sampai di surga itu nanti pikir sama-sama masuk, enggak. Di surga itu dikatakan beda cahaya bulan, beda cahaya matahari, mahkotanya pun beda. Coronanya di situ beda. Corona itu mahkota ya. Lalu Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya juga merenungkan banyak orang yang asuransi gitu kan. Saya sudah pernah masuk asuransi beberapa kali. Anak-anak saya ini, saya bikin asuransi dulu masih dolar. Gak enak kalau saya beli, katakan nanti mereka. Karena kadang-kadang saya masukkan di YouTube, di salah sensor. Nah, itu $1 untuk beasiswa saudara-saudarinya. Tapi sampai sekarang satu pun tidak ada, karena sudah nggak jalan lagi. Baru ini juga masuk asuransi, ya. Tidak ada lagi. Semua diasuransikan. Kalau saudara juga beli mobil, ada asuransi juga. Ya. Mumpung itu pun hanya sekali kita pakai, karena sudah habis asuransinya, dibagusinlah bodinya. Tidak pernah dipakai. Tapi saudara lupa bahwa sekaranglah saudara asuransikan hidupmu di hadapan Tuhan, yang nanti juga yang berguna sampai kepada kehidupan yang kekal. Ada juga BPJSK, saya yang mengurus. Persiapan kalau mati, biar ada uang pesawat pulang ke kampung. Karena dapat 42 juta, belum pelomboran ke situ. Dalam hati saya, hanya untuk pulang kampung. Dia rela mencicil tiap bulan. Tapi untuk hidup pindah asuransi dari hidupmu sekarang sampai kepada hidup yang kekal nanti, saudara tidak ingat. Itu kadang-kadang yang membuat kita sebenarnya saudara tahu enggak, hidupmu itu kalau misalnya di dunia mau ngapain? Karena lama-lama kan kita ditunggus semua ini. Makanya Paulus bilang, kalau tidak ada kehidupan kekal, ya udahlah, makan minum dah kita sekarang, sebentar lagi kita mati. Tapi awas, setiap manusia akan mempertanggungjawabkan kehidupannya. Karena itu tadi kita melayani, melayani Tuhan sama saya. Puji Tuhan. Bagaimana untuk bisa kita melayani? Lalu kita buka kitab kita dalam Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang kedua, kita mulai. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati
yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kalau saudara tidak dulu saya stop dari sini, maka pelayanan ini bagi kamu adalah penderitaan. Jadi nanti kamu semua bersungguh-sungguh terus. Ada orang yang melihat kamu agak miris sedikit matanya, kamu stres. Ya. Ada orang meludah di depanmu, kenapa dia meludah? Jadi kau yang mengatur jadwal orang untuk meludah. Kalau masih begitu cara berpikirmu, maka pelayanan ini akan menjadi sesuatu yang mustahil bagimu. Sebab apa? Coba kita perhatikan firman Tuhan ini. Ya. Tidak mencari kepentingan sendiri. Dalam satu minggu ini, apakah saudara berpikir kepentingan sendiri? Siapa yang pernah memikirkan kepentingan orang lain dalam satu minggu ini, mulai hari Minggu kita beribadah sampai sekarang? Lagi orang. Mandiri pun pura-pura dibilang melayani, tapi sebenarnya mau mengeruk duit orang ya. Saya tidak berbicara tentang di sekuler. Tapi kalau di dalam pelayanan ini harus kita memikirkan kepentingan orang lain. Artinya apa yang dapat kamu perbuat dalam hidupmu yang berguna untuk orang lain. Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah arti di dalam pelayanan. Dan contoh yang dapat kita teladani di dalam pelayanan adalah Yesus sendiri. Dia mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba. Karena dikatakan saya datang ke sini bukan untuk dilayani tapi melayani. Tetapi dia pun setara dengan Allah, tapi tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi kalau saudara masih berpikir milikmu harus saudara pertahankan mati-matian, maka saudara tidak ada sistem dalam hidup untuk melayani. Dan Yesus kan Allah, tapi dia datang. Dikatakan sebaliknya dia mengosongkan diri. Mengosongkan diri maksudnya bukan jadi hampa, bukan jadi tidak ada. Mengosongkan diri maksudnya segala atribut yang dia pegang, yang sebenarnya dia bisa gunakan, tapi dia tidak gunakan. Untuk apa? Untuk kebaikan orang lain. Yesus pun datang ke dunia ini untuk apa? Untuk membatalkan tembok perseteruan antara Bapa dan orang-orang yang berdosa. Dan disitulah dia datang melayani, datang di dunia ini mengosongkan diri. Dan seperti seorang hamba, dan lahirnya pun bukan di Karolus, malah di kandang. Tapi ayat 9 dikatakan itulah sehingga Allah meninggikan dia di atas segala nama, dan seluruh lutut bertelut dan lidah mengaku. Jadi maksudnya memasukkan diri ini, merendahkan diri, bukan saudara misalnya jadi dia di goblok-goblokin, bukan. Sehingga mulai minggu ini coba pikirkan dulu, jangan mencari kepentingan diri sendiri, apalagi pujian yang sia-sia. Bagaimana caranya? Ayat selanjutnya dikatakan, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Yesus menganggap orang lain itu lebih utama sehingga apa yang ada dalam hidupnya tidak dipergunakan, tidak memakai atributnya yang disebut dengan kenosis, maka disitulah dia melakukan pelayanan. Saudara pun harus seperti itu. Puji Tuhan. Haleluya.